Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba Vivo melaunching smartphone terbarunya di awal bulan Ramadan ini, dan ini masuk ke segmen yang paling murahnya. Ya, langsung saja kita sambut. Ini dia smartphone terbaru Vivo, yaitu Vivo Y03. Ya, ini adalah smartphone paling terjangkaunya Vivo di tahun 2024, dan harganya saya beli cuma di kisaran 1,2 juta rupiah saja. Jadi harganya sangat terjangkau. Walaupun harganya terjangkau, tapi ternyata spesifikasi dari smartphone ini sudah menggiurkan, teman-teman. Dan saya mau unboxing ini aja udah seneng ya saat membaca sekilas spek dari smartphone ini. Oke, kira-kira semenarik apa Vivo Y03 ini? Langsung saja kita mulai di Gadget Unboxing. Ya, ini dia box dari Vivo Y03, yang dimana ini adalah smartphone paling terjangkaunya Vivo di tahun 2024. Saya beli harganya cuma di kisaran 1,2 juta rupiah saja untuk yang varian RAM 4GB dan internal 64GB. Sedangkan nanti bakal ada satu varian lagi, yaitu yang RAM 4GB plus internal 128GB. Harganya di kisaran 1,3 sampai 1,4 juta rupiah. Jadi bedanya cuma di memori internalnya saja. Ya, ini harganya paling terjangkau, tapi sekarang spek dari Vivo ini sangat menggoda. Ntar kita lihat dulu untuk boxnya. Jadi boxnya ini kualitasnya bagus ya, ciri khas Vivo. Boxnya itu tebal, kemudian overall warnanya putih. Bagian depan ada gambar smartphone-nya, ini tulisannya Vivo Y03, kemudian ada dua varian, yaitu yang warna hitam dan warna hijau. Saya belinya yang warna hitam ini ya teman-teman. Bagian kiri ada tulisannya Vivo, bagian kanannya ada selling point dari smartphone ini. Yang dimana yang pertama adalah layarnya sudah 90Hz, jadi sudah smooth. Kemudian baterainya di 5000 mAh dengan kecepatan fast charging 15 watt, jadi lumayan sudah ada fast charging. Kemudian ada extended RAM yang dimana bisa ditambah RAM virtual hingga 4GB dan kameranya di 13 megapiksel. Ya, untuk di kelas harga yang paling terjangkaunya Vivo ini speknya sudah naik kelas ya teman-teman. Kemudian kita lihat bagian belakangnya ini polosan saja, dan yang saya unboxing ini warnanya hitam angkasa yang RAM-nya 4GB, internalnya di 64GB. Ya, mungkin agak kurangnya di internalnya yang cuma 64GB. Oh ya, kelupaan, dia sudah ada rating IP54, jadi tahan percikan air dan debu dari segala arah. Ya, mantap ya. Dan ini dia untuk smartphone-nya, yaitu Vivo Y03. Langsung saja kita buka. Ya, ini dia untuk Vivo Y03 berwarna hitam angkasa. Oke, jadi harga terjangkau, tapi desainnya sekarang ini keren ya teman-teman. Yang dimana saya kalau ngeliat desainnya langsung teringat sama Vivo Y27 yang harganya hampir mepet di 2 juta rupiah. Apa 2 juta lebih? Saya lupa dulu harganya berapa. Cuma ini desainnya mirip banget sama Vivo Y27. Jadi desainnya sudah full premium, warnanya ini hitam doff teman-teman, dan simple, gak banyak aneh-aneh di sini. Ada sedikit efek pantulan cahaya bisa dilihat. Kemudian di sini ada dua buah kamera dengan adanya list warna chrome ya, chrome agak emas gitu di pinggiran kameranya. Jadi feel-nya makin premium teman-teman dengan adanya satu LED flash. Kemudian untuk tulisan di kameranya adalah premium lens high performance, dan untuk fontnya feel-nya cukup premium teman-teman. Padahal ini harga paling terjangkau. Kemudian ada tulisan Vivo di sini. Untuk bahannya ini masih terbuat dari plastik. Untuk finishing ini sudah rapih ya, dan potongannya halus khas Vivo. Kemudian untuk build quality sudah cukup solid. Cuma untuk bagian backcase-nya kalau kita pencet-pencet seperti ini masih kerasa agak sedikit kopong teman-teman. Cuma ya wajar lah, ini smartphone yang paling terjangkaunya dari Vivo. Cuma desainnya ini upgrade banget ya teman-teman. Kemudian untuk bagian depan ini ada anti goresnya, jadi sudah ada screen protector, mantap. Kemudian untuk detailnya di bagian bawah ini ada jack audio 3,5 mm, ada Type-C, kemudian ada mikrofon. Bagian kanan ada tombol on off yang ini nggak fingerprint ya, jadi on off biasa. Kemudian atasnya volume up and down, yang kalau saya pencet ini agak mendem teman-teman. Kemudian untuk bagian atasnya ini ada speaker, jadi speakernya di bagian atas, dan di bagian kirinya ini ada tempat untuk SIM tray-nya. Jadi untuk fisik saya rasa ini mantap dan sudah ada sertifikasi rating IP54. Ini 54 bukan 53 teman-teman. Kemudian kita mendapatkan email dari smartphone-nya.
Selanjutnya kita unboxing lagi dan kita mendapatkan silicone case teman-teman. Wow, di harga paling terjangkau dapat silicone case. Ini mantap ya, Vivo full protection walaupun harga yang paling terjangkau. Beda sama smartphone yang pernah saya unboxing. Nah ini dia harganya terjangkau tapi nggak dapat silicone case, kemudian di layarnya nggak ada anti gores. Jadi untuk Vivo ini sangat positif teman-teman. Kemudian ini dia kita mendapatkan informasi penting dan kartu garansi. Selanjutnya adalah panduan ringkasnya. Kemudian kita mendapatkan ini dia untuk kabel data yang pastinya sudah Type-C dan berwarna putih seperti ini. Kemudian selanjutnya kita mendapatkan pin ejector yang dimana auto box dari Vivo ini keren ya. Jadi dia benar-benar niat teman-teman dan kualitasnya itu tebal. Kita cek dulu untuk SIM tray-nya apakah hybrid atau triple slot. Ya, untuk SIM tray dia sudah triple slot, jadi bisa dual SIM plus micro SD. Oke, ini mantap teman-teman. Selanjutnya kita dapat yang terakhir, yaitu tadi ini kok ada tutupnya gini. Agak lucu ya teman-teman. Selanjutnya, oh ya ampun, ini tadi saya nyoba buka. Ternyata kita tidak dapat kepala charger teman-teman. Cukup disayangkan. Jadi ini memang ditutup biar nggak ada tempat untuk kepala chargernya. Pantesan dari tadi saya congkel-congkel kok nggak mau. Ternyata maksudnya itu nggak dapat kepala charger. Jadi cukup disayangkan ya teman-teman. Yang dimana tadinya sudah senang ya soalnya dapat silicone case. Kemudian di smartphone-nya juga sudah ada anti gores. Tapi ternyata kita tidak dapat kepala chargernya. Ya gimana ya, di harga 1,2 saya rasa masih cukup wajar teman-teman. Dan langsung saja kita hidupkan kira-kira bagaimana pandangan awal dari Vivo Y03. Ini dia teman awal dari Vivo Y03 yang dimana yang pertama untuk sektor layar saya rasa sudah oke, cuma ya masih kerasa entry levelnya. Jadi layarnya menggunakan panel IPS LCD, resolusinya di HD+, dan untuk refresh rate dia di 90 Hz. Yang dimana tuh warna saya rasa sudah oke, cukup pop up, cuma ini layarnya agak kekuningan teman-teman. Terutama kalau kita ke backgroundnya warna putih, ini bagian bawahnya ini kerasa lebih kuning ya daripada bagian atasnya. Jadi feel-nya masih cukup murah untuk di sektor layarnya ini. Dan untuk bingkainya juga lumayan tebal di bagian dagu, kanan, kiri, dan atasnya. Untuk kamera depan dia masih water drop. Saya rasa cukup wajar soalnya ini smartphone paling terjangkaunya Vivo. Jadi untuk software sudah yang terbaru yaitu Vantage OS 14 teman-teman. Ini mantap. Dan Android-nya juga sudah Android 14. Wow, masalah software sudah yang terbaru di Vivo Y03 ini. Dan dia sudah ada RAM virtual hingga 4 GB. Jadi masalah software ini sudah mantap ya di Vivo Y03. Selanjutnya untuk free memory, jadi RAM-nya ini free di 1,6 GB, jadi terpakai sekitar 55%. Ya ini lumayan kerasa agak berat ya UI-nya, jadi nggak ringan. Kemudian internalnya di 42 GB, sudah saya install Antutu juga. Jadi untuk internalnya dan memori RAM-nya ini sudah standar di tahun 2024. Kemudian untuk layarnya ini dia di HD+ dan support 90 Hz. Kemudian ini dia untuk SoC-nya adalah MediaTek Helio G85. Yang dimana ini smartphone terjangkaunya Vivo tapi menggunakan chipset yang sudah powerful teman-teman, yaitu MediaTek Helio G85. Soalnya beberapa brand itu di smartphone yang paling terjangkaunya masih pakai Helio G3 series ya. Cuma ini sudah menggunakan Helio G8 series. Jadi digunakan untuk gaming sudah mumpuni. Ada Cortex A75 dan untuk fabrikasinya di 12 nanometer dengan GPU-nya Mali G52 MC2. Kemudian kita lanjut ke general. Jadi untuk memori flash-nya sayangnya masih di eMMC, jadi belum UFS teman-teman. Selanjutnya kita cek untuk Antutunya. Jadi sudah saya tes. Dan untuk skor Antutunya dapat di 264.283. Ya ini mantap ya. Untuk smartphone di kelas harga 1.200.000-an ini termasuk tinggi skor Antutunya. Jadi detailnya ini dia. Kemudian untuk sektor sensor cukup disayangkan soalnya masih banyak. Sudah tebak. Jadi untuk sensor ternyata masih entry level banget, banyak yang absen, nggak ada sensor magnetik, kemudian giroskopnya juga nggak ada, cuma untungnya sudah ada sensor cahaya. Oh ya, untuk sensor sidik jari juga belum tersedia ya di Vivo Y03 ini. Jadi untuk sensor masih minim di Vivo Y03.
Kemudian selanjutnya untuk sektor kamera, jadi Vivo Y03 memiliki dua buah kamera belakang, yang dimana kamera utamanya ini di 13 megapiksel, kemudian yang kedua adalah kamera pembantu QVGA, jadi ini kamera AI yang mungkin biasa disebutnya. Kemudian kamera depannya dia sebesar 5 megapiksel, jadi untuk megapikselnya ini cukup standar. Kita lihat untuk UI kameranya ini cukup simpel seperti Vivo pada umumnya, jadi bisa kita zoom 2 kali, kemudian maksimal bisa sampai 4 kali saja untuk zoomnya. Kemudian kita lihat untuk mode-modenya, jadi ada mode portrait. Oke, ini dia mode portrait. Kemudian ada mode malam. Oke, harga terjangkau, ada mode malam, ini jarang-jarang. Kemudian kita lihat ke kanan, ini ke more. Jadi di more ada slow mo, kemudian live photo, dokumen, pro, panorama, dan time lapse. Jadi ada mode pro. Kita coba dulu untuk mode pro-nya apakah gimmick atau beneran. Jadi yang pertama, ISO bisa sampai di 3200. Ya, ini lumayan tinggi teman-teman. Jadi good job. Kemudian shutter speed bisa sampai 32 detik. Oke, ini jarang-jarang. Jadi smartphone di kelas harga paling terjangkau bisa shutter speed-nya sampai 32 detik. Ya, ini mantap ya Vivo. Kemudian white balance bisa kita atur dan cukup lengkap ya pengaturannya. Untuk fokusnya juga bisa kita atur mau auto atau manual. Sehingga untuk mode pro di Vivo Y03 ternyata beneran bukan gimmick. Bisa kita manfaatkan dengan baik teman-teman. Selanjutnya ke video. Jadi untuk video dia resolusinya maksimal bisa sampai di Full HD 30 fps, jadi nggak bisa di 60 fps ataupun 2K teman-teman, dan nggak ada pengaturan stabilisasinya di sini. Untuk hasilnya kalau saya lihat sih sepertinya cukup oke ya, jadi warnanya lumayan pop up kalau saya lihat di layar. Mungkin nanti bisa langsung kita versuskan saja sama smartphone yang harganya mirip-mirip, yang paling terjangkau pastinya. Untuk di kamera depan kita lihat jadi videonya maksimal bisa sampai di 1080p 30 fps, jadi lumayan ya. Maksimalnya di Full HD bukan HD teman-teman. Dan untuk kamera depan ada mode malam juga untuk kamera depannya. Good job. Untuk speaker, Vivo Y03 memiliki single speaker yang berada di bagian atas sini, yang dimana untuk kualitasnya saya rasa ini standar ke bagus, jadi sudah oke untuk speaker di harga yang sangat terjangkau ini. Kemudian untuk suaranya juga lumayan keras ya, jadinya walaupun di atas sini suara yang dihasilkan masih oke juga. Baik, untuk segmen di awal saya rasa Vivo Y03 sudah sangat positif untuk di kelas harganya yang paling terjangkau dari Vivo. Ya, akhirnya Vivo memberikan gebrakan ya untuk sebuah brand besar yang berani kasih spek yang oke di kelas yang sangat terjangkau. Jadi dengan harga mulai dari 1,2 juta rupiah saja kita dapat smartphone Vivo dengan desainnya yang keren. Kemudian chipsetnya juga sudah powerful, yaitu MediaTek Helio G85. Yang dimana bahkan di beberapa brand sebelah itu masih menggunakan MediaTek Helio G36. Ini contohnya Redmi A3. Tapi ternyata Vivo yang notabene brand besar malah memberikan chipset yang lebih oke, yaitu G85. Kemudian layarnya juga sudah oke dengan 90 Hz. Selanjutnya untuk RAM-nya di 4 GB. Dan untuk baterainya ini ada jaminan sampai 3 tahun teman-teman. Jadinya mantap. Dan untuk fisiknya juga sudah ada IP rating 54. Jadinya tahan percikan air dan debu dari segala arah. Kemudian softwarenya juga yang paling terbaru dan ngecasnya sudah support fast charging hingga 15 watt. Sehingga saya rasa Vivo Y03 ini speknya sudah menggoda ya untuk di kelas harga yang sangat terjangkau. Paling minusnya yaitu memorinya yang cuma 64 GB untuk yang 1,2 juta. Kemudian tidak dapat kepala charger, ya bisa disayangkan. Dan untuk lain-lainnya yaitu sensornya yang masih minim, jadi tidak ada fingerprint, kemudian NFC nggak ada, sensor gyroskop magnetik juga tidak ada. Baik, cukup sekian gadget unboxing dari Vivo Y03. Apa saran Bapak tulis di kolom komentar. Dan juga untuk subscribe channel Liga Gadget supaya lebih semangat lihat konten. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.